Penguatan organisasi dan konsolidasi kelembagaan, baik mulai dari pembentukan DPC-DPC di tingkat daerah, dan alhamdulillah sampai hari ini FKDT di kabupaten kota sudah terbentuk 37 DPC minus 1 yaitu kota Surabaya. Jadi sampai hari ini kita belum bisa berkomunikasi dengan kota Surabaya karena prinsip dari pembentukan FKDT di tingkat kabupaten kota itu memang kita melibatkan peran Kemenag juga. Jadi ada komunikasi yang intens yang kita lakukan dengan Kementerian Agama, sehingga sampai hari ini di Surabaya masih belum terkomunikasi. Insya Allah setelah ini akan kita komunikasikan, dan mudah-mudahan tidak dalam waktu lama setelah acara pelantikan kita akan bentuk DPC Surabaya. Nah, dalam periode 2016 ke 2021 ini ada banyak hal yang memang sudah kami lakukan, terutama pada standarisasi kurikulum Madrasah Diniyah Jawa Timur. Hal itu menjadi PR utama, prioritas kita kemarin, karena kami menginginkan ada standar yang paling tidak itu ya sedikit baku terkait dengan kurikulum Madrasah Diniyah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau secara penuh memang tidak bisa, mengingat pengelola Madrasah Diniyah itu latar belakang sangat berbeda. Kita tahu bahwa sanad dan nasab keilmuan Madrasah Diniyah itu tidak lepas dari pondok pesantren. Dan rata-rata pengelola Madrasah Diniyah yang ada di luar pesantren ini alumni pondok pesantren. Sehingga yang terjadi model yang diberlakukan sesuai background pesantrennya, yang Lirboyo dengan model Lirboyonya, yang termas dengan model termasnya, dan seterusnya. Seperti itu, sehingga kita mencoba mencari titik tengahnya di mana bisa kita standarkan. Akhirnya muncul kemudian pembuatan silabus yang sudah kita pikirkan. Hal ini kita bikin karena kita menginginkan ada ujian akhir bersama. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana mulai tahun 2019. Ujian akhir bersama tingkat ULA itu diikuti 82.000 santri se-Jawa Timur di tahun 2019. Kemudian berlanjut di tahun 2020 menurun karena kondisi pandemi datang. Nah, standar yang kita pakai ya silabus ini. Di tahun 2020 itu tetap kawan-kawan ada yang melaksanakan ujian bersama, tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Ada yang soalnya diantar sampai di rumahnya dan sebagainya. Di 2021, di 2020 itu diikuti mulai tingkat ULA sampai wusto. Mulai ada wusto, yang ULA itu sekitar 40.000, yang ULA itu untuk tahun 2000, yang wusto itu di tahun 2020 ada 11.000. Yang berikutnya tahun terakhir kemarin baru selesai kita laksanakan di 2021, ujian akhir bersama hampir sama dengan tahun 2020. Kurang lebih total ULA sama wustonya 60.000 santri. Ini memang faktornya karena kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, itu yang program yang kita sudah jalankan dan menjadi rutinitas kita. Di samping itu standarisasi kurikulum ini menjadi penting, jadi garapan kita, karena paling tidak untuk antisipasi munculnya radikalisme. Sehingga karena yang di bawah yang kita pahami ternyata Madin itu bukan punya NU semata. Ada banyak Madin yang dari kawan kita Muhammadiyah, ada LDI,
ada Salafi juga kita temukan. Nah itu, ini juga kita temukan. Sehingga apa? Dengan model-model Madin, dan itu semua terdaftar di Kementerian Agama. Karena yang kita ramut itu memang lembaga atau Madin yang memang memiliki piagam atau sertifikat dari Kementerian Agama, izin operasional. Nah itu. Nah, yang 25.000 tadi yang disampaikan oleh Yai Nasrul itu sudah terdaftar di Kementerian Agama, baik yang Ahlus Sunnah maupun non Ahlus Sunnah. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita, kalau tidak ada standarisasi kurikulum, maka kami di FKDP itu menjadi khawatir takutnya ya asal Madin nanti seperti itu. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, Madini yang seperti saya sampaikan tadi, sanad dan nasab keilmuannya mutasil dengan pondok pesantren. Paling tidak warna pondok pesantren itu ada di dalam KBM Madrasah Diniyah yang ada di non pesantren. Nah terus berikutnya, selain itu Bu Gubernur, bahwa yang rutin kita lakukan yaitu musabaqah kesenian Islam dan olahraga yang sering kita namakan Porsadi, Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah. Dan alhamdulillah ini kita laksanakan 2 tahun sekali. Nah untuk tahun ini kondisi pandemi tidak bisa kita lakukan. Jawa Timur sudah 2 kali menjuarai atau juara umum tingkat nasional. Jadi Jawa Timur, FKDT Jawa Timur menjuarai tingkat nasional 2 kali. Yang satu di Jakarta, yang kedua kemarin di Pasuruan, waktu di Jawa Timur sendiri. Nah itu sebenarnya gambaran secara umum apa yang kami lakukan selama ini oleh FKDT selama periode kemarin, dan insya Allah akan ada penguatan program di periode berikutnya. Dan yang menjadi pemikiran kami berikutnya, Bu Gubernur, kami sangat berharap adanya perda yang memperkuat peran, fungsi, dan posisi madrasah diniyah ke depan. Karena kalau tidak didukung oleh peraturan daerah, ini menjadi lemah. Dan kami pun melihat banyaknya daerah, kabupaten, kota yang saling berlomba seolah-olah ingin bikin perda wajib diniyah. Kalau seandainya ini bisa ditarik di tingkat provinsi, umpama satu aja diambil alih oleh provinsi perda daerah, perda Madin ini, saya yakin di daerah tidak perlu membuat perda lagi. Cukup di provinsi, kemudian diimplementasikan di tingkat kabupaten kota. Nah, yang sekarang lagi dibahas, kebetulan kita kemarin juga diundang oleh Pansus Undang-Undang Pondok Pesantren kemarin. Itu kami ikut membahas itu, cuma melihat setelah kita pelajari kok agaknya kecil kemungkinan Madin bisa masuk di dalamnya. Karena pure murni itu pondok pesantren ASI. Di sana yang masa air harus ada ini, kami mau minta ke Pansus kalau bisa dimasukkan di mana apa tidak untuk memperkuat posisi madrasah diniyah. Bagaimanapun madrasah diniyah ini cikal bakalnya pondok pesantren, bukan pesantren dulu kalau kita baca sejarah, tapi madrasah diniyah yang ada di suro-suro, musola-musola, kemudian berkembang, santrinya banyak, dibuatkan pondok, akhirnya menjadi pondok pesantren. Masa ayat ini yang kemudian ditinggalkan? Itu mungkin ini memang agak panjang nantinya kalau urusan perda, ya paling tidak karena Bu Gubernur ini orang NU juga, insya Allah perhatiannya terhadap madrasah diniyah ini kan ya harus lebih besar. Harus lebih besar. Nah itu saya pikir itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berkembang, mengalir, diskusi